Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Perkenalkan, nama Ibu Yurike Firma Khalifatus, bisa dipanggil Ibu Yurike. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai membuat daftar pertanyaan wawancara, permasalahan lingkungan, serta kenampakan alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang memberi informasi. Anak-anak, sebelum kalian membuat daftar pertanyaan, kalian harus mengetahui apa saja kata tanya. Kata tanya itu ada 6. Agar memudahkan kalian dalam menghafal apa saja kata tanya, kalian dapat menggunakan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan kalian mengetahui apa saja kata tanya tersebut, dapat memudahkan kalian dalam membuat daftar pertanyaan. Anak-anak, Ibu memiliki sebuah gambar. Ini merupakan gambar padi. Apakah kalian tahu apa itu padi? Padi merupakan tanaman yang bila diolah akan menjadi beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Proses pertumbuhan padi ada 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Tahap kedua, selanjutnya benih ditanam di lahan sementara. Tahap ketiga, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Nah, bagaimana jika proses atau tahap pertumbuhan padi salah satunya tidak terjadi? Contohnya, jika padi yang sudah siap tanam tidak dipindahkan ke sawah, maka hal tersebut akan membuat padi tidak dapat tumbuh dengan baik atau dapat saja padi tersebut mati. Terdapat beberapa cara untuk mempertahankan padi agar dapat tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti untuk perumahan, industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini sangat penting. Contohnya, jika kalian membuang sampah sembarangan, maka hal tersebut akan dapat mengakibatkan banjir. Kemudian banjir akan merusak lahan pertanian. Yang keempat, saluran dijaga agar tetap mengalir. Anak-anak, Ibu memiliki 3 gambar, yaitu gambar pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Amatilah 3 gambar tersebut. Kemudian, setelah kalian amati, buatlah 5 pertanyaan dari gambar tersebut. Kalian dapat membuat kata tanya yang sudah dipelajari di awal tadi. Setelah kalian membuat pertanyaan dari ketiga gambar tersebut, simpanlah pertanyaan tersebut, karena
Nantinya, pertanyaan tersebut akan kita gunakan dalam wawancara. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa ketiga gambar tersebut merupakan kenampakan alam? Apakah kalian tahu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terbentuk secara alami. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah darat merupakan segala kenampakan alam yang berada di daratan. Sedangkan kenampakan alam di wilayah perairan merupakan segala kenampakan alam yang berhubungan dengan air. Kenampakan alam wilayah daratan ada 4, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan pegunungan. Dataran tinggi merupakan daerah yang memiliki ketinggian di atas 200 meter permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk objek wisata, perkebunan seperti perkebunan teh, dan perkebunan sayuran serta buah-buahan. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Puncak di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian, industri, dan perumahan. Sedangkan perkebunan biasanya perkebunan tebu. Yang ketiga adalah gunung. Gunung merupakan bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi 2, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus, contohnya seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sedangkan gunung tidak berapi merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pendakian. Contoh pegunungan di Indonesia yaitu Pegunungan Jayawijaya di Papua. Selanjutnya yaitu kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah perairan dibedakan menjadi 4, yaitu sungai, danau, pantai, dan rawa. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah daerah di daratan yang dialiri oleh air. Sungai mengalir dari daerah yang tinggi menuju daerah yang rendah. Sungai biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Contoh sungai di Indonesia yaitu Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo, dan lain sebagainya.
Kenampakan alam di wilayah perairan yang kedua yaitu danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Berdasarkan kejadiannya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami oleh alam. Sedangkan danau buatan merupakan danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Danau biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk irigasi, dapat juga dijadikan sebagai objek wisata. Contoh danau di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Ranu Kumbolo, dan lain-lain. Kenampakan alam wilayah perairan yang ketiga adalah pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai banyak dijadikan oleh masyarakat sebagai objek wisata. Kenampakan alam wilayah perairan yang keempat adalah rawa. Rawa merupakan tanah yang rendah dan digenangi oleh air. Rawa biasanya terletak di daerah dekat pantai atau sungai. Rawa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai irigasi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar membuat daftar pertanyaan, permasalahan lingkungan, kenampakan alam, serta pemanfaatannya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu Yurika. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.